Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Soli dan Soliha? Semuanya berpuasa? Belum ada bolongnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kondisi berpuasa kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sholat tarawih, tadarus dan ibadah yang lainnya di rumah ya. Mudah-mudahan dalam keadaan puasa kita belajar, Allah akan melipat gandakan pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana, muatan matematika. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Siap untuk belajar matematika. Semangat! Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menentukan jenis-jenis sudut pada bangun datar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Dan yang ketiga, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Kita akan belajar tentang sudut. Apakah sudut itu? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Contoh permukaan tenda tampak depan itu seperti bangun datar segitiga. Permukaan tenda tersebut membentuk sudut. Nah, kita perhatikan permukaan tenda yang tampak dari depan ya teman-teman. Ini adalah bangun datar segitiga dan bangun datar segitiga ini membentuk sudut. Menentukan sudut dan bukan sudut. Yang pertama, yang sudut. Contohnya adalah gambarnya seperti ini ya, dua garis yang bertemu pada satu titik. Ini adalah sudut. Untuk contoh yang kedua adalah yang bukan sudut. Gambarnya adalah seperti ini. Dua garis tetapi tidak bertemu pada satu sudut atau satu titik. Walaupun bertemu tetapi garisnya melengkung ya, jadi tidak membentuk sudut secara sempurna. Kaki sudut. Kaki sudut adalah dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut. Contohnya seperti ini ya. Kaki sudut, dua garisnya bertemu di satu titik ya dan membentuk sudut. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Ada sebuah sudut CAB. C, A, dan B. Titik A ini adalah titik sudut. Garis AB dan garis AC itu disebut kaki-kaki sudut. Nah, kemudian sudut yang terbentuk sebesar 32 derajat itu adalah sudut atau besarnya sudut dari CAB. Menentukan jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya, yaitu ada sudut siku-siku, kemudian sudut lancip, dan sudut tumpul. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus, besarnya 90 derajat. Kemudian sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku, besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh macam-macam sudut. Sudut siku-siku contohnya seperti ini ya. Kemudian sudut lancip contohnya, nah besarnya
kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Kemudian yang sudut tumpul, contohnya seperti ini, besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian kita akan berlatih ya teman-teman untuk menentukan jenis-jenis sudut pada bangun datar berikut ya. Untuk yang titik hitam kita sebut sudut siku-siku. Kemudian untuk yang titik merah kita sebut sudut lancip. Kemudian yang biru kita sebut sudut tumpul. Di sini ada gambar persegi teman-teman ya. Nah, untuk persegi ini kita mempunyai sudut siku-siku sebanyak 4 titik ya. Sudut siku-sikunya jadi ada 4 ya. Kemudian untuk yang jajar genjang ini yang biru adalah sudut tumpul, karena kalau kita tarik garis putih ini ya, ini besarnya lebih dari 90 derajat teman-teman ya, maka disebut sudut tumpul. Untuk yang sebelah sini karena besarnya kurang dari 90 derajat maka disebut sudut lancip. Untuk yang selanjutnya bila kita tarik garis karena besarnya lebih dari 90 derajat berarti sudut tumpul. Dan yang terakhir, jika kita tarik garis besarnya adalah kurang dari 90 derajat, makanya disebut sudut lancip. Oleh sebab itu, maka jajar genjang mempunyai 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Bangun datar. Bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Contohnya di sini ada jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Ini semua tidak memiliki ruang. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, persegi. Di sini ada tanda kecakapan yang berbentuk persegi. P, Q, R, dan S. Nah, dari persegi ini kita dapat menyimpulkan sifat-sifatnya adalah keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi PQ, sisi QR, sisi RS, dan sisi SP. Yang kedua memiliki 4 sudut sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut S. Contoh yang kedua, persegi panjang. Di sini ada gambar bendera merah putih yang berbentuk persegi panjang, yaitu R, S, T, dan U. Dari persegi panjang tersebut, kita dapat menyimpulkan yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi RS sama dengan sisi TU. Dan yang kedua adalah sisi RU sama dengan sisi ST. Dan sifat yang kedua memiliki 4 sudut sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut R, sudut S, sudut T, dan sudut U. Kemudian contoh yang ketiga, segitiga sama sisi. Segitiga ada segitiga A, B, C ya. Kemudian kita akan mengetahui sifat-sifatnya apa saja. Yang pertama memiliki 3 sisi sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Sifat yang kedua memiliki 3 sudut sama besar, sudut A, sudut B, dan sudut C teman-teman. Itu adalah sifat-sifat segitiga sama sisi. Yang terakhir kita akan belajar tentang diagram gambar atau disebut juga piktogram. Diagram gambar adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar. Contohnya, perhatikan data berikut teman-teman. Jika ada data
Bendanya adalah plastik, kaleng, kaca, dan kardus. Kemudian banyaknya benda, plastik ada 7, kaleng ada 6, kaca ada 6, dan kardus ada 5. Bagaimana kalau kita buatkan gambar diagramnya atau diagram gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada sampah daur ulang ya, termasuk ya. Bendanya di sini sama ada kolom benda, kemudian banyaknya benda juga sama ada kolom banyaknya benda. Jenis bendanya sama plastik, kaleng, kaca, dan kardus. Sama seperti pada data. Kemudian banyaknya benda, karena ini adalah diagram gambar, maka kita disajikan dalam bentuk gambar ya. Yang plastik ada 7, kita gambar di sini ada 7. Kemudian yang kaleng ada 6, kita gambar ada 6. Yang kaca ada 6, ada 6 juga. Kemudian kardusnya ada 5. Nah begitu. Itu adalah diagram gambar ya teman-teman. Mudah sekali bukan? Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami materi yang hari ini Ibu sampaikan. Nah untuk tugasnya silahkan dibuka bukunya yang 3H, mengerjakan soal tabel bangun datar pada halaman 82. Ya, lakukan hal yang sama untuk bangun-bangun berikut. Nah, ini nama bangunnya apa? Banyak sisinya berapa? Banyak sisi yang samanya berapa? Yang sama panjang, banyak sudutnya berapa, dan jenis sudut. Ingat ya, sampai jenis sudut saja. Yang ke bawahnya tidak usah dikerjakan. Kalau sudah selesai, silahkan dikirim ke Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Bapak dan Ibu gurunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.